untuk kita tampung, nantinya kita bantu atau kita dampingi, kita berikan modal, kita kasih pembinaan terhadap mereka yang menggunakan modal dari BUMDes ini, bagaimana cara menjalankannya supaya mereka bisa sukses, bisa berwirausaha dengan baik. Sampai pada pemasarannya. Jadi mereka tidak sekedar diberikan modal, tapi ditinggal pergi. Ya, tapi juga dikai karepmu, jalan karepmu, ora karepmu, seperti itu kalau orang Jawa mengatakan. Ketemu lagi dengan Ruang Ngobrol Asik rubrik, dan seminggu yang lalu saya duduk di tempat ini. Sekarang saya duduk di tempat sini lagi, tetap bersama dengan calon lurah Bedoyo, beliau Mas Bung Gugun Listiono. Nah, nggak apa-apa ya, Bung Gugun, kita di sini sambil berjemur. Katanya berjemur itu katanya sehat menurut kajian ilmu kesehatan seperti itu. Ini masih dalam PPKM pandemi COVID, jadi kita berjemur ini katanya konon katanya sehat. Tetapi di sini udaranya dan sinar mataharinya sangat sehat sekali, karena ini tepat jam 10 pagi kira-kira seperti itu. Jadi ini meskipun berjemur tapi ini sehat ini teman-teman. Nah, ada hal yang menarik dari Kelurahan Bedoyo ini. Ada 3 pendaftar calon lurah begitu. Bung Gugun Listiono ini adalah calon yang paling muda, dan beliau punya gagasan untuk mengembangkan potensi-potensi yang ia temukan di kelurahan ini, baik potensi yang bisa dikembangkan melalui program pelayanan begitu, maupun potensi-potensi yang akan dikembangkan melalui unit usaha atau badan usaha milik desa. Sekarang sudah jalan ya BUMDes ini? Sudah jalan. Sampai di mana jalannya, Mas Gugun? Untuk BUMDes itu dulu sudah jalan, akan tetapi sekarang mengalami kemacetan. Stagnan begitu ya? Iya. Apa saja unit usaha yang sudah dilakukan selama ini? Unit usaha yang sudah dilakukan itu menanamkan modal terhadap masyarakat atau pedagang kecil. Pengguliran modal usaha. Oke. Itu sudah jalan. Kira-kira dengan dengan Anda mengetahui potensi di kelurahan Anda, kemudian apa yang ingin lebih dikembangkan lagi di unit usaha desa ini? Untuk BUMDes ya? Ya. Untuk BUMDes itu kemungkinan besar, gambaran saya, setelah nanti adanya pembenahan, kita adanya pembetulan dari struktural BUMDes, kepengurusan BUMDes, nanti kita cek dan recheck dulu apa penyebab kemacetan ini. Nantinya kita angkat, kita bahas, lalu kita selesaikan bersama untuk dikembangkan, lalu kita jalankan usaha BUMDes ini. Seperti itu. Kira-kira unit usaha yang akan ditambah ada tidak kira-kira? Yang memungkinkan tidak untuk ditambah unit usaha? Ya, kemungkinan tadi yang satu sudah simpan dengan pinjam cara ya, simpan untuk permodalan terhadap masyarakat tadi. Mungkin kemarin hari kita sudah membahas atau sudah menyinggung itu adanya pasar online. Ya, yang itu bisa menampung produk-produk lokal yang dilakukan oleh pemuda-pemuda yang ada di sini, warga masyarakat ini, karena banyak sektor-sektor usaha yang dilakukan di sini ya, produk yang menjadi ikon desa ya. Apa saja, Mas? Saya lupa seminggu yang lalu. Untuk untuk BUMDes yang akan kita angkat itu untuk anak-anak muda, itu kemungkinan besar adanya produk-produk yang ada di sini maupun produk-produk dari luar yang akan mereka pasarkan, untuk kita tampung, nantinya kita bantu atau kita dampingi, kita berikan modal, kita kasih pembinaan terhadap mereka yang menggunakan modal dari BUMDes ini, bagaimana cara menjalankannya supaya mereka bisa sukses, bisa berwirausaha dengan baik. Sampai pada pemasarannya. Jadi mereka tidak sekedar diberikan modal, tapi ditinggal pergi. Tapi istilahnya juga dikai karepmu,
jalan karepmu ora karepmu, seperti itu kalau orang Jawa mengatakan. Tapi Ya. kita adakan pembinaan supaya pendampingan ini bisa berjalan dengan baik. Kualitasnya juga bagus, Iya. produknya juga oke, kemudian BUMDes ini juga sampai Bisa berkembang untuk bisa, kelanjutan pembangunan desa Kelurahan Medoyo ini. sampai bisa dijual ya Iya, keluar iya. dan sebagian jadi ikon. Apa saja sih Mas potensinya? Kemarin kita sempat menyinggung soal manggleng ya, makanan Iya. tradisional yang Iya. jadi Bedoyo ini. Itu ada berapa di sana teman-teman yang membuat produk makanan olahan ini? Untuk pembuatan manggleng ini sampai tingkat masyarakat itu kemungkinan atau mayoritas itu memiliki usaha seperti itu. Seperti rumah-rumah per rumah itu memiliki usaha seperti itu. Satu persatu rumah kebanyakan memiliki usaha seperti itu. Saya juga mendapat informasi begitu pada zamannya pesepak bolaan di desa Bedoyo. ini juga, di Bedoyo ini juga sangat maju. Bagaimana kemudian Anda akan meletopkan ini, menghidupkan lagi? Ya, kalau mendengar cerita sih dari dulu itu di desa ini sudah maju. Bahkan di desa ini mendapatkan nama ataupun mendapatkan juara prestasi seperti itu. Untuk gambaran saya, kemungkinan besar nantinya setelah melihat sejarah-sejarah yang telah berlalu itu, karena sekarang ini masih vakum untuk kegiatan kepemudaan olahraga, nantinya kalau saya menjadi pemimpin di kelurahan ini, nanti akan saya suplai ataupun berikan modal untuk kegiatan kepemudaan, pembinaan ya, ya untuk pembinaan difasilitasi dan sebagainya, karena butuh pelatih, iya. kemudian butuh menjaring bibit-bibit pemain yang baik, begitu ya kira-kira. Sekarang lapangan desain dimanfaatkan apa Mas? Untuk sekarang belum ada Ya. belum ada. Hanya dipakai untuk kegiatan olahraga, itu istilahnya orang Jawa unduh layangan. Itu jadi belum terkoordinir dengan baik, padahal nih desa ini memiliki potensi dan lapangannya menarik sebenarnya. Beberapa waktu yang lalu saya juga pernah mencoba menendang bola di tengah lapangan itu. Nah, mungkin juga selain tadi berbicara soal produk UMKM, kemudian potensi yang ada lapangan desa, mungkin ada potensi yang lain yang Anda tangkap, misalnya kemudian ada lahan, kebetulan kita 2 kali ya nongkrong di sini, kemudian ternyata ini juga dekat dengan pasar pemerintah, pasar desa, warga desa menjadi pusat perekonomian yang ada di sini, begitu. Apa yang ingin dikembangkan? Mungkin dengan melihat lingkungan di sini itu bisa kita fungsikan atau bisa kita kembangkan mungkin daerah di belakang kita ini, karena kalau pada saat pasaran itu kan penuh untuk parkir ataupun tata kelola untuk penataannya ini, kemungkinan besar ini bisa dimanfaatkan untuk parkir ataupun masih luas ya jual beli areal sana ya, lingkungan ini masih banyak. Jadi penting sekali karena pasar ini juga ada di pinggir jalan besar begitu, jalan menghubungkan kecamatan satu kecamatan yang lain gitu, tapi areal parkirnya tidak memadai, seperti itu. Dan ini bisa ditangkap, panjenengan tangkap untuk dikembangkan di lahan desa ini, gitu. Seperti itu. Saya juga sempat masuk dari dusun ke dusun, meskipun ada 9 dusun, saya belum bisa masuk bermain ke semuanya, tapi saya melihat infrastruktur yang menghubungkan dusun satu dengan dusun yang lain masih perlu perhatian. Bagaimana program Anda nanti menyentuh ke sana? Untuk infrastruktur, kalau saya melihat ataupun saya itu berkeliling, berkenalan dengan warga-warga desa itu sambil berjalan, saya itu mengamati bahwasanya jalan itu masih ada yang rusak ataupun masih ada yang perlu kita perbaiki. Selain itu ada juga untuk JUT ataupun jalan usaha tani itu perlu pengembangan. Karena dari segi
jalan utama desa dusun dan jalan CUT itu harus kita berikan fasilitas agar roda perekonomian di kelurahan ini bisa lebih maju dan lebih berkembang seperti itu. Supaya sedulur-sedulur tani ini bisa membawa pulang mudah ya, Ya. hasil pertaniannya. Ya. Gitu. Itu kira-kira dari jalan kampung, jalan statusnya milik kelurahan, jalan desa ini ada berapa ruas jalan begitu yang kira-kira harus segera tersentuh begitu, yang perlu untuk segera kebijakan ke arah sana. Mungkin untuk yang pokok itu kan untuk pemerataan pembangunan kan kemungkinan besar sudah pemerataan semua. Itu hanya tinggal pembenahan saja. Perawatan ya, Iya, pemeliharaan perawatan, ya. Pemeliharaan. Oke, ya. Seperti itu. Nanti mana daerah yang belum tersentuh ataupun jalan-jalan yang perlu diperbaiki itu kita harus perhatikan seperti itu supaya masyarakat itu bisa cepat mendistribusikan hasil pertanian dari tempat pertanian atau sawah ataupun ladang itu ke rumah itu lebih cepat, ataupun nantinya dari rumah untuk penjualan itu lebih cepat, tidak mendapatkan kendala seperti itu. Ya, oke. Selain potensi-potensi itu yang sudah kita ceritakan tadi, Bedoyo ini juga terkenal potensi pertambangan. Iya. Gitu. Bagaimana Anda menjalin komunikasi dengan para perusahaan-perusahaan penambangan ini? Kalau untuk para penambang itu hanya sekedar kenal saja saya. Kenal saja. Belum sampai sedalam hubungan, istilahnya mau gimana saya belum punya Belum arah gambaran untuk melibatkan Iya, mereka ya. belum seperti itu. Tapi saya kan sudah melihat bahwasanya untuk pertambangan ini sangat produktif dalam artian lingkungan pertambangan ini dapat menyerap tenaga kerja ataupun bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat kita. Gitu. Jadi di desa ini, di Kelurahan Bedoyo ini ada aktivitas penambangan batu ya, kars gitu. Ya. Dan banyak warga di desa Bedoyo ini terserap tenaga kerjanya ke perusahaan-perusahaan tambang ini. Kira-kira hal seperti itu juga menjadi potensi toh Mas, potensi untuk mereka dilibatkan dalam kebijakan, perumusan kebijakan desa begitu. Kira-kira bisa dijelaskan, didetailkan nanti kemudian apakah Anda mau mendengar dari teman-teman industri pemilik tambang ini, bagaimana dia juga harus mendengarkan, karena otomatis karyawannya adalah warga Anda toh. Warga, iya. Bagaimana bisa memenuhi hak-haknya atau bagaimana bisa menyejahterakan begitu, bisa disampaikan mungkin untuk para pemilik tambang itu saya hanya berharap semoga mereka itu hanya sukses selalu dan dapat menampung warga-warga kami, juga membantu perkembangan ataupun kemajuan desa kelurahan ini. Seperti itu. Oke, ya. Terima kasih. Seminggu yang lalu kita ketemu juga sempat ngeteh seperti ini ya. Ini tehnya milik warung mana ini? Seger sekali ini. Ini warung sebelah. Warung sebelah ya. Iya. Terima kasih Bu mengirim minuman ini. Itu ngeri Pak. Iya. Sudah 2 kali saya bincang dengan beliau, calon lurah termuda di Kelurahan Bedoyo, Ponjong Gunung Kidul ini. Beliau besok akan bertarung di tanggal 30 Oktober 2021, harinya hari Sabtu. Gunakan hak pilih teman-teman semuanya yang ada di Bedoyo, dan mari menggelar hajatan demokrasi ini dengan baik, dengan partisipasi yang tinggi, dengan hati yang bergembira begitu, sehingga persatuan dan kesatuan bisa tetap terjaga. Ada yang ingin disampaikan Mas? Betul. Sudah cukup? Oke, ya. Sampai bertemu lagi di edisi yang lain. Sampai jumpa dan salam sehat. Selamat berjuang Mas Gugun. Salam berjuang.